orang yang paling istimewa di hadapan Allah antara kalian adalah atqakum, orang yang paling takwa. Bukan masalah hitam putihnya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah itu tidak memandang di saat kita sholat itu suar kita, bentuk tubuh kita. Bukan berarti yang paling tampan, yang paling ganteng, yang paling cantik itu yang paling hebat sholatnya. Ndak. Tima emberang, tima lutung lagu khusyuk, iya no paling mantap no. Walaupun itu kulitnya biasa-biasa, bahasa Inggris black sweet nih. Hitam mah, hitam manis. Tapi hatinya itulah yang dipandang oleh Allah SWT. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada suar kalian, bentuk tubuh kalian. Kalau Allah memandang kepada bentuk tubuh orang, kasihan orang Sudan itu. Ya berang-berang. Ya Allah tabarakallah. Bukan karena panas, nah. Memang Sudan itu panas itu. Tapi saya lihat anak kecil baru lahir birang dah. Hitam juga itu. Nah, itu menunjukkan memang dari sononya. Nah, kalau ini yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, repot lah gitu. Makanya inna akramakum 'indallahi atqakum. Orang yang paling istimewa di hadapan Allah antara kalian adalah atqakum, orang yang paling takwa. Bukan masalah hitam putihnya, merah kuningnya, enggak. Ini ayat ini jadi turun berkaitan dengan Sayyidina Bilal bin Rabah. Bilal itu budak, berang. Pertama budak, tapi udah merdeka ya. Ada mantan budak, yang kedua hitam. Disuruh Rasulullah SAW naik ke atas Ka'bah azan. Kenapa? Suaranya lebih merdu, suaranya lebih keras. Ya, makanya sebaiknya ya hadirin yang di azan, tugas azan suaranya keras, yang suaranya agak merdu, supaya orang yang mendengarnya juga nyaman. Ya santri-santri kalau bikin giliran ya yang suaranya agak merdu lah gitu untuk azan, untuk imam, supaya orang yang di belakang kita itu udah agak nyaman gitu, menggerutu, jangan menggerutu gitu kan. Oh ini suara mer, ini bembek tegorok, ondoh dulu. Sebaiknya ya udah, kalau mau jadi imam waktu zuhur aja, ada asar itu ya, maghrib isya subuhnya, udah yang suaranya itu standar, yang suaranya standar. Nah, beliau dipercaya untuk jadi imam. Jadi apa? Jadi muazzin, disuruh naik ke atas Ka'bah. Apa kata orang-orang itu? Mulain watai gagak bereng dia nih. Coba bayangkan itu. Udah mulai naik itu gagak yang hitam itu. Dia memang namanya gagak biasa. Saya belum pernah lihat tadi namanya gagak itu putih mulus itu. Yang namanya gagak itu hitam. Apa katanya? Untung orang tua saya udah mati, kata udah meninggal dunia, tidak ngelihat itu gagak putih itu naik ke atas gagak putih, gagak hitam itu naik ke atas Ka'bah katanya. Akhirnya turun ayat ya, inna karamakum 'indallahi atqakum. Awalnya ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling istimewa di antara kalian di hadapan Allah itu adalah atqakum, orang yang paling takwa. Nah, itu yang dipandang oleh Allah SWT. Di mana at-taqwa hahuna. Nah, Rasulullah SAW bersabda, at-taqwa hahuna. Dia tahu cari ini. Nah, ini hati gitu ya. At-taqwa hahuna. Dengan nina yang meren kena at-taqwa hahuna, bahaya ini.
Kalau kita yang laki kan nggak apa-apa gitu. Tapi kalau perempuan atakwa, huna, walah bahaya itu. Ketakwaan itu ada di hati. Hati yang baik tentu akan mencerminkan sikap dan tutur kata yang baik juga. Ini indah dulu, tang, oh ada yang bagus di maka apa nempok muni, ndak bisa. Dia jagur batur sengker demok batur dengan, oh, timak gempok bangun dia, tiang ada yang bagus nih. Ndak bisa kalau ada kalau saya ya, gitu. Saya tenang hadirin sedang tidur itu hati saya baik gitu. Kenapa? Supaya Anda bangun sholat semprot langsung nganga dadam seru langsung tamai di dalam aduh itu naik niat saya baik gitu. Allahu Rabbi. Apa pembahasan kita dari tadi? Masya Allah, tabarakallah. Iya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah itu tidak melihat kepada suara kalian, bentuk tubuh kalian. Nah, dilihat oleh Allah SWT. Walakinnallaha, akan tetapi Allah itu yanzuru, yang dipandang itu adalah ila qulubikum. Hati kita itu yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu kalau waktu sholat nggak usah aja pakai pakaian yang bagus. Oh enggak, sholat pakai pakaian bagus, niat kita memang bagus, tetap dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala hati kita itu. Innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Allah itu indah, senang kepada yang indah. Nggak apa-apa santri pakai pakaian yang bagus, pakai pakaian yang indah. Bila perlu sebelum dipakai setrika dulu sampai tipis, sampai pas lalat dan langsung saja. Karena licinnya itu. Niat apa? Oh, ini kita mau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu pakai pakaian bagus. Nah, niat yang inilah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan pakaiannya yang dilihat, enggak. Niatnya apa di waktu menggunakan pakaian itu. Itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan juga celah orang-orang yang pakai bang bagus, enggak apa-apa. Imam Malik itu sebelum keluar, Imam Malik itu misalnya mau buka pengajian Imam Malik itu sebelum buka pengajian mandi dulu. Setelah mandi itu pakai pakaian yang bagus, pakaian putih, parfum, harum, baru itu keluar. Imam Syafi'i ya mirip-mirip sama Imam Malik. Imam Ahmad ibnu Hambal beda. Imam Ahmad ibnu Hambal sederhana. Imam Ahmad ibnu Hambal pakaiannya biasa-biasa. Mungkin kalau kita lihat kayak jamaah tabligh lah gitu ya. Tapi bersih. Ande 2 minggu den wah popok. Ambun tangkong Allah. Wes rakin tangkong dakin bau ndek. Jadi kandok ruan. Iya ndak begitulah. Nyuci, dicuci pakaiannya itu. Ya bersihnya itu yang jadi nilainya itu. Bersihnya itu yang dinilai. Walaupun kurang rapi tapi bersih. Itu. Itu Imam Ahmad ibnu Hambal, muridnya Imam Syafi'i. Saya pernah dengar cerita itu. Imam Syafi'i itu, masya Allah tabarakallah, memeras itu air pakaian bekas cucian pakaian Imam Ahmad bin Hanbal dan diminum oleh Imam Syafi'i, oleh gurunya. Syu'ullah tabarakallah. Kenapa? Ini adalah pakaian yang selalu nempel di badan yang selalu digunakan untuk ibadah. Ada yang begitu ya. Imam Syafi'i loh, bayangkan itu. Ya Allah, luar biasa itu. Kalau yang ada dalam hadis itu adalah su'rul mu'minina syifa'un. Sisa orang-orang yang beriman itu adalah obat. Ini bukan sisa, perasaan apa? Pakaian. Itu ajlit tabarruk namanya. Tabarukan. Oh, para sahabat dari kalau Rasulullah baru selesai wudu itu direbut itu airnya itu oleh para sahabat, diminum.
Tabarukan, kenapa? Nempel sama tubuh yang mulia. Sesuatu yang nempel pada yang mulia, maka insya Allah akan menjadi mulia. Itu sering saya sampaikan. Ada itu. Kenapa kertas itu menjadi mulia? Oh, yang tertulis di sana itu adalah Al-Quran, makanya menjadi istimewa. Saya bani genjah Al-Quran. Bani genjah Al-Quran? Siapa yang berani injak-injak Al-Quran? Nggak berani gitu. Kenapa? Lah ada tulisan di sana Quran. Kalau kertas biasa, oh biasa namanya. Bukan sekedar diinjak, bakar. Kalau kertas biasa, tapi ada Al-Quran, nggak berani diinjak-injak itu. Kenapa? Yang nempel itu adalah Al-Quranul Karim. Nah, sama dengan Imam Syafi'i tadi itu ada. Padahal muridnya itu di Mekah itu biasa yang begitu-begitu ada di Mekah. Ada ulama-ulama di sana itu kan banyak murid-muridnya ngaji, disuguhkan teh. Setelah disuguhkan teh, disuruh minum. Kalau tidak dihabisin oleh murid, langsung gurunya yang ngambil, gurunya yang minum. Dia semal bayi itu aja kan, langsung doang di mata basuh ya, ketimbang bari guru dia enam ya kan. Walah malu lah kita itu. Kalau yang minumnya guru kita, kalau bahasa Lombok ya mungkin kurang ajar lah, anggap kan seuladab lah gitu. Tapi mereka enggak. Kenapa? Santri-santri yang ngaji itu adalah dianggap tadi itu adalah orang istimewa. Sisanya itu syifa, su'rul mu'minina syifaun. Sisa daripada orang-orang yang beriman itu adalah syifa. Makanya coba diri jamaah tabligh itu kalau makan, enggak tahu jamaah tabligh di sini, enggak pernah saya lihat makan. Itu enggak ada sisa-sisa itu. Habis. Sampai dini habis dia. Waktu makan kan gitu. Kalau ada satu-satu nih jendela satu-satu itu pun ditutup dan tidak terlalu kelihatan. Itu sisa. Nah dulu kami itu adik waktu masih kecil menara kenaran sisa kiai, sisa orang baru selesai zikir itu, kita tunggu itu. Kebetulan kandok jendah mai endah dengan kan. Lauknya kan enak-enak itu kalau orang zikir itu. Daging, nangka macam lah pokoknya enak-enak. Makanya kita tunggu itu. Sekarang orang udah ada yang gitu-gitu ada dia. Udah dibuang. Kadang-kadang begitu kan. Kalau kita zaman dulu itu ya, masih kecil itu sisa kiai itu sangat kita tunggu-tunggu gitu. Kiai dulang padahal dan sisa ulama. Kiai dulang, kadang kiai dulang lah. Kiai ya anteh zikir udah buka dulang. Kiai dulang sanggup. Tapi Maulana Syekh adik, ya Allah tabarakallah. Maulana Syekh itu kalau dikasih makanan itu banyak itu, nasinya banyak. Padahal Maulana Syekh itu makannya kan dikit. Tapi yang direbut oleh orang itu apa? Sisanya. Itu Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid di Lombok. Nah, Maulana Syekh itu yang lauk yang paling beliau sering disuguhkan itu, yang disiapkan itu priaran. Apa bahasa Indonesia pria? Pare ya? Oh ya, pare. Pria. Pahit noren prian. Ceritanya obat malaria ceritanya. Memang itulah yang pahit-pahit itu obat. Lalu itu demen sama manis-manis doang ya. Karena demen manis, soalnya kencing manis terus. Padahal yang pahit itu obat. Itu Maulana Syekh selalu biasa disuguhkan itu katanya. Karena ada unsur obatnya ya Maulana Syekh, bukan karena enaknya kayaknya kalau Maulana Syekh. Kalau saya ndak ada itu. Saya yang unsur enaknya. Sak paling demen gedean rebong. Rembaung. Rebung apa nih ke bahasa.
Oh, itu kalau ada itu Dek. Pokok dua paling hobi gitu yang lamun lauk no. Rembong, kance kulur. Geluih ini no. Lagu tak kelak ragi doang sedua. Kelak santan. Oh, no. Di mana tangat no telu kali masih dua mai dia. Jadi kan kalau ayam kampung pula beruk nih nah ndak sekali doang kan duduk kan dia. Impung langsung isi doang. Pas sarapan bare makan siang udah enggak ada. Tapi lamun kenang kulul kencer rebong dia nah telu kali nih telu jelo nih tangat masih demen. Itu selera namanya ada deh ya. Ya siapa tahu suatu saat ada deh itu. Anda udah pulang ke Lombok kebetulan mundang kena ayo siapa kena. Kalau Anda lihat ingin selera makan saya tinggi itu ya. Apa baru no? Rebong kanje kurur lagu cara degawi harus kelak santan. Kelak santan. Oh pokok no juga kalah selain lain. Dia makan gini ndek enggak mentuat liwat no dia no. Lamu tende andang nih ya. Maksud khusyuk makan maksudnya itu. Ini yo nih dengan Lombok, semai pemangan dia tengat kentok donin. Iya, maksudnya itu karena fokusnya khusyuknya makan, enaknya makan sampai ndak lihat telinga. Ya memang telinga ndak dilihat. Itu bahasa istilah dalam Lombok ya. Di Lombok itu begitu ada deh. Masya Allah. Mulut nasi itu tadi pria, terus tadi nasinya banyak. Nah setelah itu dirabut langsung itu. Nah saya waktu ngundang guru saya ada deh waktu itu ngundang kiai saya untuk penamatan. Saya mau selesai di Mahat dan alhamdulillah banyak santri-santri ya tahadus bil matillah dengan izin Allah ya banyak orang yang ngaji kan di pondok di tempat saya. Yang ngaji itu selepel dengan saya, di atas saya, di bawah saya apalagi dulu. Nah sehingga pas tasyakuran itu kan banyak itu pas tasyakuran. Nah, saya undang kiai saya tempat saya tinggal yang ya, sebelum saya kesini ya. Nah, saya ingat tadi itu teknis yang diperlakukan terhadap Maulana Syekh. Saya nasinya banyak itu. Bahasa tiang nu senari segonsoran nih bahasa tiang. Senari itu pokok penuh nu si nasi nu. Beliau yang dimakan dikit oleh beliau. Angkat lalu nih Marzuki, nggih tunas barokah dan guru nih. Nah, setelah selesai beliau makan, saya ambil. Saya yang paling pertama kan ngambil makan. Terus itu saya bagikan sama teman-teman yang lain. Nah, ini berkah daripada guru. Kenapa? Su'rul mu'minina syifa'un. Sisa orang-orang beriman. Loh kiai lah namanya itu. Ulama kan berkah itu. Itu teknis yang yang saya lakukan dulu. Makanya alhamdulillah wa syukurillah Dedek ya. Ya mudah-mudahan lah dapat barakah dari guru kita ya. Dengan kita seperti itu, dengan banyak mendoakan mereka ya. Dengan menjalankan apa yang menjadi kesenangan mereka, itu sumber barokah ya. Kalau belajar ini untuk dapatkan ilmu namanya. Belajar itu untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan barokah ya, melalui tadi itu mendoakan guru kita, melakukan apa yang disenangi oleh guru kita. Iyo cara dan mau barokah. Kalau nasi kenapa barokah ilmunya luar biasa tadi, tidak pernah beliau menyakiti hati guru beliau. Seperti yang saya gambarkan kemarin, coba bayangkan. Kemarin sudah saya ceritakan, di saat beliau diuji supaya datang jauh lebih awal, justru di sana Syekh Hasan Al-Masyad itu datangnya terlambat, tapi beliau itu tetap bertahan, tidak pulang-pulang sampai Syekh Hasan Al-Masyad datang. Dari sana diketahui bahwa ente ini memang lulus ujian dan ya menjadi orang yang berkualitas itu Maulana Syekh itu di hadapan guru-guru beliau. Ya. Nah itu hadirin ya tentang barokah ya. Mahasini kebun surga